Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memutus rantai COVID-19, pemerintah menjalankan program masker untuk semua sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Semua orang harus menggunakan masker. Anjuran pemerintah di atas memunculkan masalah fikhiyah di tengah umat. Ketika menggunakan masker dalam sholat, bagaimana pendapat para ulama dan hukumnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah faham. Namun sebelum lanjut, untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Al-Buruj, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Sejak 5 April 2020, pemerintah menjalankan program masker untuk semua. Sesuai dengan anjuran WHO, semua orang harus menggunakan masker. Hal ini penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Anjuran pemerintah di atas memunculkan masalah fikhiyah di tengah umat, yaitu hukum menggunakan masker dalam sholat. Diasumsikan bahwa saat orang sujud, ia harus menempelkan dahi dan hidungnya ke tempat sujud secara langsung tanpa penghalang. Pertanyaan fikih yang mengemuka adalah sah atau tidak sah sholat seorang yang dalam sujud ia menggunakan masker. Sujud adalah aktivitas menundukkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtima ulama. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi landasan dalilnya adalah Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu, beribadalah kepada Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Adapun tata cara sujud adalah merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang atau anggota sujud, yaitu kening." Beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki, dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Sahih Al-Bukhari halaman 770. Penggalan kalimat wa asyara biyadihi ala anfi, beliau berisyarat dengan tangan menunjuk hidungnya, memberi arti bahwa kening dan hidung adalah satu kesatuan. Karena jika masing-masing berdiri sendiri, maka anggota sujud ada 8. Berdasarkan penjelasan ini, jumhur ulama berpendapat meratakan dahi dan hidung tanpa penghalang dalam sujud adalah kewajiban. Namun demikian, sejak zaman salaf dan khalaf, tidak dipungkiri adanya fakta bahwa umat pernah sujud dengan terhalang oleh kain gamis atau sorban yang dikenakannya. Al-Baihaqi dan Al-Bukhari meriwayatkan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah sujud sementara tangan mereka terbungkus baju mereka. Ada juga di antara mereka yang sujud pada sorban mereka. Sunan Al-Kubra halaman 2667. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik. Ia berkata, kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah seorang dari kami meletakkan ujung bajunya di tanah tempat sujud karena keadaan yang sangat panas. Sahih Al-Bukhari halaman 389. Terkait hadis yang pertama, Al-Baihaqi menjelaskan besar kemungkinan yang dimaksud dengan baju dalam hadis itu adalah bagian dari baju yang bisa dipisahkan. Sementara yang dimaksud dengan sorban dalam hal ini adalah meletakkan dahi bersama sorbannya. Berdasarkan analisis lughawi, kata tangan disebut secara mutlak.
Padahal yang dimaksudkan adalah sebagian saja, yaitu telapak tangan. Demikianlah anggota sujud yang lainnya, semisal dahi tidaklah harus keseluruhan yang ditempelkan ke tanah, tapi dianggap cukup walaupun sebagian saja. Terkait hadis kedua, kesaksian Anas bin Malik di atas memberi pengertian dalam keadaan tertentu diperbolehkan sujud dengan menyimpan tangan di dalam lengan bajunya atau melindungi dahi dengan kain sorbannya. Namun yang demikian ini hukumnya makruh jika dilakukan tanpa uzur. Abdurrahman bin Sya'di mengatakan jika kain penghalang itu terpisah dari tubuhnya semacam sapu tangan, maka tidak ada masalah. Namun jika menyatu dengan badan semacam ujung sorban atau lengan baju, maka tidak boleh kecuali ada alasan syar'i seperti tempat sujud panas atau tempat sujud ada duri. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi mengatakan, dan jika seseorang sujud atas dahinya tanpa menyertakan hidungnya, maka yang demikian itu makruh baginya, akan tetapi sholatnya sah. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum orang yang sholat dengan menggunakan masker adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang sholat dengan menggunakan masker tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya makruh dan sholatnya tetap sah. Yang kedua, jika seseorang sholat dengan menggunakan masker karena ada uzur syar'i, misalnya untuk antisipasi diri agar terhindar dari wabah COVID-19 seperti saat sekarang ini, maka hukumnya mubah dan tentunya saja sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.